Halo semuanya, dan selamat datang di sesi penelusuran materi kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa uang udah lumayan, gaji udah naik, tapi hati kok masih aja gelisah? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar bisa merombak total cara pandang kita soal kekayaan. Kita akan belajar geser mindset dari rasa yang selalu kurang menuju rasa cukup yang benar-benar menenangkan jiwa berdasarkan nilai-nilai Islam. Yuk kita mulai? Coba deh, jujur sama diri sendiri sebentar. Apakah selama ini materi yang mati-matian Anda kejar justru bikin hari-hari makin penuh tekanan bukannya bikin damai? Kalau jawabannya iya, tenang, Anda sama sekali nggak sendirian. Dan di pembahasan kali ini, kita bakal bareng-bareng ngurai rasa cemas itu untuk nemuin solusi yang real dan bikin hati adem. Masalahnya tuh ada di paradigma kita. Banyak dari kita mikir kalau yang namanya kaya itu pasti ukurannya cuma saldo rekening, deretan aset, atau menterengnya jabatan. Padahal kalau kita tarik kacamata kita ke sudut pandang Islam, kekayaan itu jauh lebih luas dari sekedar angka. Kekayaan yang utuh itu ya badan yang sehat, keluarga yang rukun, waktu yang penuh berkah, dan yang paling mahal, kedamaian batin. Inilah yang sebenarnya kita sebut dengan rejeki. Untuk ngebongkar ini semua, kita punya 5 poin bahasan nih. Mulai dari meluruskan makna sejati rezeki, memahami jaminan dari Sang Pencipta, prinsip dasar keuangan syariah, gimana cara kita survive dari jebakan zaman modern, sampai ke kebiasaan praktisnya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, makna sejati rezeki. Di sini kita harus belajar geser fokus kita dari soal kuantitas ke kualitas. Jadi gini, rezeki itu benar-benar sebuah paket komplit dari nikmat hidup. Bukan cuma gaji bulanan loh ya. Kalau pagi ini Anda masih bisa napas lega, badan gak sakit, dan bisa ngobrol santai sama keluarga di rumah, itu rezeki yang nilainya luar biasa besar. Kadang kita tuh ngerasa miskin cuma karena lagi bokeh. Padahal sebenarnya kita lagi kaya raya dalam bentuk nikmat yang lain. Cuma kitanya aja yang sering lupa buat ngitung dan mensyukurinya. Dari materi yang kita bedah kelihatan banget satu fakta yang menarik. Akumulasi materi yang terus-terusan, apalagi kalau cuma nurutin gengsi, itu lebih sering berujung jadi sumber kecemasan. Sebaliknya, orang yang penghasilannya mungkin sederhana banget, tapi halal dan disyukuri, justru hidupnya jauh lebih tenang. Kenapa? Karena yang dicari itu keberkahannya. Duit banyak kalau bikin nggak bisa tidur nyenyak buat apa kan? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita akan bahas tentang jaminan ilahi dan ikhtiar kita sebagai manusia untuk nemuin kelegaan psikologis. Di dalam Islam, ada sebuah keseimbangan yang indah banget antara penyerahan diri dan usaha keras. Ibarat cahaya di tengah kegelapan, pemahaman spiritual ini ngasih semacam pegangan yang kuat buat kita dalam menghadapi ketidakpastian masa depan. Kita diajak buat tenang tanpa kehilangan etos kerja. Ada jaminan yang luar biasa menenangkan dari Al-Quran. Tepatnya di surat Hud ayat 6. Intinya, Allah itu udah ngejamin rezeki semua makhluk yang hidup di bumi, tanpa terkecuali. Kalau burung aja yang keluar sarang pagi-pagi buta dapat rezekinya, apalagi kita manusia. Kalau kita beneran meresapi ini ke dalam hati, beban cemas soal besok mau makan apa, itu bakal langsung luntur. Jatah kita nggak bakal ketukar sama orang lain kok. Tapi, tunggu dulu. Jaminan ini bukan berarti kita bisa pasrah, males-malesan, rebahan doang nunggu duit jatuh dari langit. Sama sekali bukan. Jaminan ini butuh yang namanya ikhtiar atau usaha. Kita tetap harus bangun pagi, kerja keras, dan mainin peran kita di dunia ini sebaik mungkin dengan niat yang ikhlas. Ini dikonfirmasi lagi lewat surat An-Najm, yang mengingatkan bahwa manusia itu cuma mendapatkan apa yang udah dia usahakan. Jadi rumusnya gini, kita berjuang, kerja keras habis-habisan, tapi hati kita tetap tenang, karena kita tahu persis hasil akhirnya ada di tangan yang Maha Kuasa. Tugas kita cuma usaha, hasil biarkan Allah yang atur. Bebas stres kan? Lalu gimana aplikasinya? Yuk masuk ke bagian ketiga tentang prinsip-prinsip keuangan syariah yang bisa jadi panduan pola pikir kita sehari-hari. Kalau mau keuangan kita beneran bawa kedamaian, ada beberapa prinsip basic yang harus dipegang. Pertama dan paling penting, pastiin sumbernya halal. Duit yang nggak jelas asal-usulnya itu cuma bakal jadi penyakit hati. Terus, berhentilah mikir, kayaknya uangku selalu kurang deh. Mulailah posisikan uang itu cuma sebagai alat. Alat buat beli kebutuhan, alat buat sedekah, alat buat ibadah. Uang itu kendaraan, bukan garis finish hidup kita. Tentu aja nerapin itu semua gampang diomongin tapi susah dilakuin. Makanya di bagian keempat ini kita bahas tantangan zaman now alias jebakan ultramodern. Saya yakin Anda juga sering nanya ini. Kenapa sih zaman sekarang itu susah banget buat sekedar ngerasa cukup? Kok bawaannya pengen beli ini, pengen ganti itu terus? Salah satu biang kerok utamanya ya media sosial kita sendiri. Tiap hari
Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita dicekoki sama kesuksesan orang lain, liburan orang lain, barang branded orang lain. Kita terus-terusan ngebandingin realita hidup kita yang biasa aja sama highlight reel orang lain yang udah dipoles sedemikian rupa. Ini tuh perbandingan yang nggak fair, dan justru ini yang pelan-pelan ngebunuh rasa syukur kita. Biar kita nggak makin hanyut, kita harus berani ngelawan arus ini. Stop kebiasaan check out keranjang belanja online secara impulsif cuma karena kena FOMO atau takut ketinggalan tren. Gantilah dengan pola pikir jangka panjang, disiplin nabung, sedekah rutin, dan investasi leher ke atas. Begitu keuangan kita terencana dengan jelas, percaya deh, kita nggak bakal gampang panas ngelihat story atau postingan orang lain. Hati jadi jauh lebih tenang. Oke, supaya obrolan kita nggak cuma jadi teori, di bagian kelima ini kita bahas langkah praktis harian menuju keberkahan hidup. Ini beberapa hal simpel yang bisa Anda mulai hari ini juga. Coba biasain ngelis atau sekedar nginget-nginget 3 aja nikmat yang Anda dapat hari ini sebelum tidur. Terus, kurang-kurangin deh tuh kepo hidup orang. Fokus aja sama proses perbaikan diri sendiri. Bangun habit keuangan yang konsisten, berapapun penghasilannya. Langkah-langkah kecil ini kalau dilakuin konsisten, bakal ngeriset otak kita buat selalu peka sama rezeki dari Allah. Kalau mindset rezeki yang utuh ini udah tertanam kuat di kepala dan hati kita, secara otomatis semua keputusan finansial kita bakal sinkron sama nilai-nilai Islam. Kita jadi mikir 2 kali kalau mau boros, dan kita jadi lebih enteng kalau mau berbagi sama orang lain. Keseimbangan inilah yang benar-benar jadi benteng kewarasan kita di tengah kerasnya tuntutan dunia. Jadi sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Udah siap belum buat berhenti lari ngejar angka-angka dunia yang nggak akan pernah ada garis akhirnya, dan mulai ngebangun hidup yang damai dan benar-benar berkah? Pilihan dan kendalinya ada di tangan Anda sendiri. Yuk perbaiki niat dan mindset kita mulai hari ini. Terima kasih udah ngikutin penelusuran materi kali ini. Sampai jumpa.